Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jenis dan penyebab kegagalan struktur pada sebuah bangunan. Seperti yang kita ketahui, konsekuensi dari kegagalan struktur bangunan selain rusaknya bangunan, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan yang timbulnya korban jiwa, cedera, dan lainnya yang disebabkan oleh jatuhnya material. Kegagalan bangunan dapat berubah bangunan dari bangunan yang retak, misalnya struktur beton bertulang yang suatu waktu bisa saja mengalami keretakan yang serius atau lebih besar dan menyebabkan robohnya suatu bangunan. Bayangkan saja, andaikan orang-orang berada pada suatu bangunan yang mengalami kegagalan struktur, apalagi bangunan gedung tinggi, maka hal buruk apapun bisa terjadi. Nah, selain itu, kerusakan properti bekas keruntuhan bangunan perlu menghabiskan waktu untuk membersihkan, memperbaiki, dan memerlukan biaya untuk mengembalikan seperti normal. Nah, definisi kegagalan struktur bangunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18/1999 Pasal 1 menjelaskan bahwa kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa. Nah, dalam industri konstruksi beton telah muncul sebagai bahan bangunan yang paling umum. Sebagai bahan juga perlu dicatat bahwa bangunan yang menggunakan beton bertulang sangatlah banyak. Oleh karena itu, faktor-faktor mempengaruhi kekuatan beton bertulang harus dipertimbangkan dengan cermat. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya kegagalan struktur pada sebuah bangunan ya. Beberapa faktor penyebab umum yang cenderung karena perencanaan yang tidak benar dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan acuan yang ada, penggunaan bahan material yang tidak sesuai acuan, dan kegagalan dalam desain yang timbul pada tahap prakonstruksi atau sebelum konstruksi, dan kesalahan operasional yang timbul pada saat fase konstruksi merupakan salah satu dari banyak penyebabnya kegagalan struktur. Nah, kerusakan bangunan dapat terjadi karena tiga pihak yang terlibat, yaitu konsultan, kontraktor, dan pengembang atau pemilik. Dalam pelaksanaannya, bisa saja konsultan dan kontraktor telah memberikan kontrol dan pengawasan operasi lapangan dan kontrol kualitas yang tidak mencukupi. Begitu juga kurangnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan dari pengawas owner sehingga terjadi penyimpangan kualitas bahan atau yang lainnya. Nah, beberapa ada penyebab terjadinya kegagalan struktur ya. Yang pertama itu umur atau daya layan bangunan. Umur bangunan juga berperan dan berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi bangunan, di mana jika umur suatu konstruksi bangunan melebihi dari umur yang direncanakan, maka dapat berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan. Hal ini diakibatkan karena tingkat kekuatan bangunan mengalami penurunan selama umurnya, serta kelelahan yang menyebabkan daya layan berkurang. Nah, yang kedua yaitu bencana. Faktor ini merupakan faktor di luar dugaan dan kemampuan manusia pastinya, yang sangat sulit untuk diprediksi secara tepat. Faktor bencana merupakan faktor yang sangat fatal terhadap kegagalan konstruksi. Nah, yang ketiga ada maintenance atau perawatan. Perawatan bangunan juga berperan penting terhadap kelangsungan umur dan kualitas produk konstruksi. Tentunya dalam hal ini diperlukan sistem manajemen perawatan bangunan yang pasti. Biasanya seorang pengawas owner yang ditugasi untuk mengecek kondisi bangunan atau biasanya itu konsultan pengawas yang dituju oleh owner. Jika tingkat frekuensi perawatan tidak dilakukan secara rutin dan berkala, maka dapat juga berpotensi terhadap meningkatnya risiko kegagalan bangunan. Nah, yang keempat, kesalahan dalam perencanaan. Kesalahan perencanaan dan perancangan merupakan faktor yang sangat penting dan vital, di mana sangat berpengaruh terhadap desain konstruksi yang akan dilaksanakan di lapangan. Jika dalam aspek perencanaan dan perancangan pihak konsultan salah dalam memperhitungkan atau menganalisis, maka konsekuensi dan dampak yang dapat ditimbulkan ke depan akan sangat signifikan, yang sangat berpengaruh terhadap kegagalan fisik bangunan seperti ketidaksempurnaan konstruksi dalam desain, seperti desain arsitektur yang kemudian dalam perhitungan itu tidak direncanakan dengan baik dan benar, sehingga tidak sesuai acuan yang berlaku dan menyebabkan kegagalan struktur. Yang kelima ada kesalahan operasional. Nah, dalam hal ini lebih berorientasi pada pihak pemilik proyek konstruksi dalam tahap penggunaan dan operasional dari produk konstruksi tersebut, di mana jika pihak pemilik melakukan kesalahan dalam hal merubah dari fungsi awalnya, maka dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kegagalan konstruksi. Misalnya, bangunan yang awalnya didesain untuk gedung perkantoran diubah fungsi menjadi gudang atau menambah jumlah tingkat bangunan yang dari perencanaan awalnya hanya diperuntukkan untuk satu lantai.
Maka dengan beban lebih bisa menyebabkan kegagalan struktur karena tidak sesuai dengan beban seharusnya. Yang keenam, ada kesalahan dalam proses studi kelayakan. Nah, dalam proses kesalahan ini dalam tahapan studi kelayakan memberikan dampak yang cukup luas ke beberapa aspek, tidak hanya yang bersifat fisik tetapi juga non fisik. Yang ketujuh yaitu ada kesalahan dalam pelaksanaan. Ini sangat penting karena makanya diperlukan konsultan pengawas atau pengawas dari owner biasanya. Kesalahan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan konstruksi di mana dalam tahapan pelaksanaan juga memegang peranan penting terhadap kegagalan konstruksi yang tentunya lebih berorientasi pada pihak pelaksanaan proyek atau kontraktor. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.